Bandung selalu punya cara untuk merayap masuk ke dalam tulangmu, bukan hanya melalui udaranya yang dingin, tapi juga melalui sisa-sisa sejarah yang ia simpan di balik tembok-tembok bangunan kolonialnya. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, baru saja pindah ke sebuah kamar kos di kawasan Cipatanti. Kamar itu luas, murah, dan memiliki langit-langit tinggi yang membuat suara sekecil apapun memantul seperti bisikan. Namun, ada satu benda yang langsung menyita perhatiannya saat pertama kali masuk. Sebuah cermin antik setinggi manusia dengan bingkai kayu mahoni yang ukirannya menyerupai sulur-sulur tanaman yang mencekik. Pernahkah kamu merasa bahwa bayanganmu di cermin tidak benar-benar mengikuti gerakanmu? Itulah yang dirasakan Rina pada malam ketiga. Cermin itu diletakkan tepat di depan tempat tidurnya. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, menaruh cermin menghadap tempat tidur adalah undangan terbuka bagi penghuni dimensi lain untuk mengawasi saat kita paling tidak berdaya, saat kita tidur. Rina sebenarnya tahu mitos itu, tapi ia terlalu lelah untuk memindahkan benda seberat itu sendirian. Malam itu, saat ia baru saja mematikan lampu meja, ia mencium aroma melati yang sangat tajam. Bukan melati segar, melainkan melati yang sudah mulai membusuk, lembab dan berbau tanah. Ia menoleh ke arah cermin. Dalam kegelapan yang hanya dibantu oleh cahaya lampu jalan dari celah jendela, ia melihat pantulan dirinya. Namun ada yang aneh. Bayangannya di dalam kaca tampak lebih gelap, lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Rina mengucek matanya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di sudut atas cermin. Sebuah titik cahaya kecil, seperti pantulan kelereng, tapi berwarna kuning keruh. Itu bukan pantulan lampu, itu adalah sebuah mata. Mata itu tidak berada di dalam kamarnya, melainkan di dalam dunia di balik kaca tersebut. Pupilnya vertikal seperti reptil, dikelilingi oleh urat-urat merah yang menjalar seperti akar yang haus darah. Rina membeku. Suhu di kamarnya mendadak turun drastis, hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi saklarnya terasa jauh, seolah jarak di kamarnya telah memanjang secara tidak wajar. "Siapa di sana?" bisik Rina. Suaranya gemetar, pecah di udara yang sunyi. Tidak ada jawaban, melainkan suara gesekan halus. Serak, serak. Suara itu terdengar seperti kuku panjang yang digoreskan ke permukaan kaca dari sisi dalam. Mata itu berkedip perlahan, sangat lambat, dan saat kelopak matanya terbuka kembali, mata itu sudah berpindah posisi. Kini, ia berada tepat di belakang bahu bayangan Rina di cermin. Dalam riset urban legend yang pernah Rina baca, cermin-cermin tua peninggalan Belanda seringkali digunakan sebagai penjara bagi energi negatif atau entitas yang tidak diinginkan. Mereka menyebutnya sebagai Spiegel van de Ziel, cermin jiwa. Konon, jika cermin itu sudah terlalu tua, batas antara dunia nyata dan dunia cermin akan menipis, membiarkan apapun yang terperangkap di sana mengintai mangsa baru untuk bertukar tempat. Keesokan harinya, Rina mencoba menutupi cermin itu dengan kain jarik tua milik neneknya. Namun, setiap kali ia membalikkan badan, kain itu akan merosot jatuh ke lantai tanpa sebab yang jelas. Keganjilan mulai merambah ke kehidupan sehari-harinya. Saat ia mencuci muka di wastafel kampus, ia melihat mata kuning itu mengintip dari lubang pembuangan air. Saat ia melihat layar ponselnya yang mati, mata itu ada di sana, menatapnya dengan rasa lapar yang tak tertahankan. Ketegangan memuncak pada malam ketujuh. Rina terbangun tepat pukul 3.15 pagi, jam yang sering disebut sebagai The Devil's Hour. Kamarnya terasa sangat pengap, seolah oksigen telah disedot habis oleh sesuatu. Ia melihat ke arah cermin yang sudah tidak tertutup kain lagi. Kali ini, bukan hanya satu mata. Di balik permukaan kaca yang mulai retak-retak halus, puluhan mata kuning mulai bermunculan. Mereka berdesakan di balik kaca, menatap Rina dengan intensitas yang membuat kepalanya pening. Bayangan Rina di dalam cermin mulai bergerak sendiri. Bayangan itu tidak lagi ketakutan. Ia berdiri tegak, tersenyum lebar, hingga sudut mulutnya menyentuh telinga, sementara Rina yang asli terduduk lemas di tempat tidur. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menempelkannya ke permukaan kaca. Dari sisi Rina, muncul bercak telapak tangan yang berminyak dan berbau busuk di permukaan kaca yang asli. "Lepaskan aku," sebuah suara parau terdengar bukan dari telinga Rina, melainkan langsung bergema di dalam tengkoraknya. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia melihat bayangannya mulai menarik sesuatu dari dalam kegelapan di balik kaca.
Itu adalah sosok tubuh yang kurus kering, dengan kulit sepucat mayat yang direndam air selama beberapa hari. Sosok itu memiliki mata kuning yang sama dengan yang selama ini mengintainya. Dengan tenaga terakhirnya, Rina melemparkan lampu mejanya ke arah cermin. Prang, kaca itu pecah berkeping-keping. Rina berengah-engah, berharap semuanya berakhir. Namun, ia salah. Setiap kepingan cermin yang berserakan di lantai kini memantulkan satu mata kuning yang berbeda. Ribuan mata kini menatapnya dari setiap sudut lantai. Dan yang lebih mengerikan, saat Rina melihat tangannya sendiri, ia menyadari kulitnya mulai memucat dan menjadi transparan. Ia melihat ke arah salah satu kepingan besar di lantai, dan di sana ia melihat kamarnya, kamar yang asli, tapi ia berada di dalamnya sebagai bayangan. Sementara itu, di tengah kamar yang kini sunyi, sosok dengan mata kuning itu berdiri menggunakan tubuh Rina. Ia merapikan rambutnya, tersenyum lebar, hingga sudut mulutnya menyentuh telinga, sementara kepingan kaca besar di lantai itu terperangkap sosok Rina yang asli menatap keluar. Sampai sekarang, teman-teman kos Rina merasa Rina menjadi lebih pendiam dan dingin. Ia sering terketap basah berdiri berjam-jam di depan permukaan yang reflektif, berbisik pada bayangannya sendiri. Dan jika kamu berpapasan dengannya di lorong gelap Cipaganti, coba perhatikan matanya baik-baik saat terkena cahaya. Jika pupilnya berubah vertikal dan berwarna kuning keruh, sebaiknya kamu jangan pernah melihat cermin di dekatnya, karena mungkin saja ia sedang mencari tempat baru untuk menyimpan jiwamu. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.